Risha di Sore Medan. Seperti biasa kita sudah menyiapkan 3 informasi yang siap dibagikan kepada Tribuners sore-sore hari ini. Betul sekali ya, ini udah jam 5. Kita telat sedikit ya Risha. Iya. Langsung aja lah kita ke berita pertama karena ini adalah kabar bahagia. Kayak tumben ya di awal itu kita udah happy. Betul. Beritanya. Biasanya udah ngenes-ngenes lah, udah marah-marah lah gitu-gitu. Biasanya nah, apa nih? Bahagianya apa nih? Biasanya berita pertama bikin shock, selebihnya shock. Oke. Oke, jadi berita pertama ini Tribuners, yaitu kabar bahagia dari pasangan Rusman dan Ponisi, yaitu suami istri yang bekerja sehari-hari sebagai pemulung. Oke. Nah, kabar bahagianya akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Tuh, seorang pemulung bisa menabung ya. Betul untuk, sekali. naik haji. Sejak kapan sih nabungnya? Nah, yang dari berita yang aku baca ini mereka itu sudah menabung sejak tahun 90-an, Resya. Oke, berarti memang sudah Cukup niat, lama. ya, niat untuk memang mau naik haji gitu. Betul. Nah, sedangkan Pak Rusman ini bercerita dia udah menjadi petugas kebersihan itu juga dari 90-an dengan gerobak sampah ya, bertugas di wilayah sekitar Serayu dan Semusi. Nah, awal pertama kali bekerja masih gajinya 75.000 dengan 3 anak. Saya karena tidak cukup kebutuhan rumah tangga dari situ, ia pun mengambil barang-barang bekas yang memang didaur ulang dan dijual kembali. Oh, jadi pertamanya itu beliau itu petugas kebersihan. Baru karena merasa kurang gajinya, dia pun sambilan menjadi Tambahan ya? pemulung. Oke. Nah, dia udah muncul niat hajinya itu dari tahun 96 dan bayangkan sampai sekarang 96 itu 2024, kurang lebih Berapa 28 tahun. Iya, lebih tua daripada kita Iya, ya. 28 tahun beliau menabung dan akhirnya bisa naik haji tahun ini. Nah, bagaimana informasi menarik mengenai hal ini? Kita tonton dulu video berikut ini. Udah Pak, jalan balik aja Pak. Ayo. Siapa Pak? Pak Rusman bersama Ibu Ponisi ya Bu. Pak, ini Pak, boleh kita tahu Pak, awal mula Bapak punya keinginan bisa mau berangkat haji seperti itu, padahal kondisi Bapak sendiri katanya tukang butut gitu Pak ya? Tukang butut atau tukang sampah lah. tukang sampah, pencari barang bekas gitu Pak ya. Nah, itu awal mulanya seperti apa Pak? Tahun berapa Bapak? Pertama saya tanya, tahun berapa Bapak mulai jadi pencari tukang barang bekas gitu Pak? Ya, saya mulai kerja di penarik sampah di Medan tahun 90. Tapi keinginan saya untuk melaksanakan haji itu tahun 96. Oh gitu. Jadi tahun 96 itu kami karena melihat di pekerjaan itu banyak barang-barang berserakan yang kira-kira nggak bernilai, saya kumpulkan itu. Jadi saya kumpulkan ini bisa dimanfaatkan ini, kalau banyak pun nanti kira-kira bisa untuk tabungan haji nih secara nggak langsung kan gitu kan. Oh gitu. Jadi saya tabung lah itu kan. Nah, dari hasil milah-milah apa itu barang-barang bisa daur ulang. Nah, kita mulai nabung di situ. Kita mulai nabung sampailah dari tahun 96 itu sampai ke 2012. Dari 12 mulailah nabung kami kan. Nabung sudah dapat nomor porsi. Dapat nomor porsi. Pada masa itu ongkos haji kisarannya udah 30-an juta. Jadi kan kita masih kurang itu. Iya, jadwal kami dari 2012 itu ke 2022 saya berangkat. Iya, awalnya. Awalnya. Tapi kan masih kurang dananya. Cuma nih caranya, kan kita kumpul lagi, makin giat kita ngumpulkan barang-barang itu kan. Makin kurang, makin cepat. Wah, ini tabung terus tiap bulan. Nominalnya nggak bisa kita sebutkan lah ya. Kadang-kadang bisa 500, kadang bisa 1 juta. Nggak tentu. Nah, itu kami nabungnya di Bank Sumut Syariah, kali besar. Jadi insya Allah saya dapat panggilan haji itu tahun 2024. Nah itu kan saya tahun 2020 nggak kerja lagi, nggak nyari lagi kan.
Nah itu makin giat kita, di rumah pun kita nyari di mana-mana, kalau ada barang dicari. Nah jadi kalau diumumkanlah ONH itu 51 juta. Cuman ini karena kita kan masih kurang, jadi saya udah musyawarah sama orang rumah. Kalau nanti ONH-nya gak terjangkau, salah satu kita ngalah, ya kan? Salah satunya waktu ada kebijakan pemerintah menaikkan harga haji ONH tadi, ONH. nah, kita udah tahu uang kita nggak cukup. Nanti salah satu ngalah. Rupanya alhamdulillah ada anak bilang, Pak kalau kurang segitu aja biar saya nambahin Pak. Tinggal nggak usah mikir-mikir, saya ada katanya. Dibantu anak lah ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Jadi kekurangan yang sedikit itu bisa tertutupi lah. Karena dengan waktu yang 1 tahun nggak mungkin nyari yang segitu kan kira-kira kan. Yang kekurangannya itu. Jadi anak udah Pak, Bapak tenang aja dan nambahin. Alhamdulillah, saya juga syukur itu. Alhamdulillah kita. Ya itu dia pasangan suami istri ini. Ada juga ya. peran anaknya ya di Anaknya, dalam ya. melancarkan niat ibadah haji kedua orang tuanya. Ini tuh Pak Rusman dan Bu Ponisi. Ponisi. Oke. Kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Indra. Waduh, siap kali kayaknya nih ya, Bang ya. Siap gerak. Ya, sore kawan-kawan. Sore, Bang Indra. Lagi di mana tuh, Bang? Di kantor bupati nih. Oh, kayaknya oke. lagi ada yang mau dikejar Iya, ya, Risha, benar-benar. mau cepat. Oke, Bang Indra, boleh dijelaskan Bang bagaimana cerita awal mula sepasang suami istri ini akhirnya bisa terwujud tahun ini niatnya untuk ibadah Menjalankan haji. ibadah haji. Silakan laporannya. Ya, jadi benar sekali. Jadi Pak Rusman dan istrinya saat ini merupakan 2 dari 692 jemaah calon haji asal Kabupaten Deli Serdang yang akan berangkat pada tahun ini. Jadi memang kisahnya ini sangat menginspirasi bagi orang-orang yang punya niat untuk berhaji, karena memang meski pekerjaannya sebagai pemulung, namun kedua orang ini membuktikan dengan kegigihan dan niat yang tulus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci, karena memang sudah termasuk mereka sudah masuk dalam jadwal kloter 14 asal Sumatera Utara dan akan berangkat ke tanah suci pada tanggal 28 Mei mendatang. Jadi tadi pagi saat saya datang ke rumah Pak Rusman ini, jadi memang kehidupan sehari-harinya sendiri memang cukup sederhana, bahkan rumahnya sendiri seng-sengnya itu tampak bocor. Kenapa bisa demikian? Karena memang untuk persoalan keuangan beliau ini memang punya niat lebih mengutamakan menabung daripada mempercantik atau memperbaiki rumah. Jadi kalau ketika dianggap masih bisa dipala-palain, makanya pasangan suami istri ini terus menabung dan fokus untuk bagaimana bisa berangkat secepatnya, seperti itu teman-teman. Jadi dari cerita Pak Rusman dan istri, bahwasanya Pak Rusman ini sebenarnya pernah bekerja di Pemko Medan, tepatnya untuk bidang kebersihan, Dinas dengan Kebersihan memang. bertugas hari-hari sebagai buruh harian lepas. Jadi dari tahun 90-an Pak Rusman ini sudah bekerja dengan gaji 70-an ribu di Pemko Medan. Nah, dari situ kemudian beliau kan karena memang memiliki 3 anak, diakuinya pendapatan itu per bulan memang tidak cukup, makanya kedua orang ini, Pak Rusman khususnya ini berinisiatif mencari tambahan dari pekerjaannya, di mana setiap harinya dia mengumpuli barang-barang bekas seperti botol mineral, kardus, apa yang bisa dianggapnya bisa didaur ulang dan bisa ditimbang, dijual. Nah, itu dilakukannya. Jadi dari situlah kemudian 100.000, 200.000 ketika dijual, inilah yang ditabung, disisihkan, selalu disisihkan sampai 28 tahun lamanya kurang lebih. Dari situ kemudian mereka pada tahun 2012 punya uang sekitar 50 juta. Disitulah 2012. mereka kemudian mendaftarkan haji ke di pihak 2012. bank, baru kemudian dapat porsi untuk berangkat di tahun 2022. Hanya saja ketika COVID, makanya mereka dijadwalkan untuk berangkat 2024. Seperti itu.
Baik Bang, kalau sistem menabungnya bagaimana nih pasangan Pak Rusman dan Bu Ponisi? Mana tahu mereka punya tips berapa per bulan untuk menabungnya. Dengan pendapatan yang Ya. sedemikian rupa. Oke. Jadi berdasarkan cerita dari keduanya, tipsnya itu mereka setelah mendapatkan uang ratusan ribu, jadi mereka ini juga beternak seperti itu. Jadi ada uang diternakkan dibuat ke ternak sapi seperti lembu. Jadi dengan sistem kerja sama dengan keluarga, baru kemudian walaupun itu tidak berjalan mulus, tapi hal-hal seperti itulah yang sedikit membuat mereka lebih mempercepat agar uangnya bisa terkumpul. Jadi mereka itu nabung haji dulu, belum daftar haji. Jadi nabung dulu, ketika sudah tertabung, sudah angkanya agak besar, baru kemudian mereka ini daftar ke bank seperti itu. Oke Bang, Pak Rusman ini kan sempat bekerja di Pemko Medan ya, di bagian Iya, kebersihannya. sebagai BHL. Oke, nah juga dia mendapat Tahun 2020 itu pekerjaan sebagai buruh harian lepas kebersihan di Medan itu diberikannya kepada menantunya. Jadi setiap hari menantunya itulah yang kemudian membawa hasil barang kutipan dari sampah, mulai dari botol minuman, botol mineral seperti itu. Itulah yang dibawa menantunya, baru kemudian dipilah-pilah oleh Pak Rusman dan istrinya. Jadi aktivitas itu masih terus mereka lakukan karena memang sumber pendapatan dari pasangan suami istri ini sendiri masih itu. Bahkan mereka tidak memungkiri ketika nanti setelah berhaji, setelah pulang dari Tanah Suci, aktivitas itu tetap akan mereka lakukan karena memang tidak ada pekerjaan lain yang mereka punya selain panggilan dari orang-orang yang ingin membutuhkan pertolongan seperti itu. Tapi pada intinya pekerjaan utama dari Pak Rusman dan istrinya ini adalah masih sekarang ini masih sebagai pengepul atau pemulung seperti itu. Jadi Pak Rusman ini juga dikenal baik oleh masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongannya seperti membersihkan parit, memotong ugar, dia nggak segan untuk nah membantu jasa-jasa itu juga siap diterima oleh Pak Rusman sendiri. Baik Bang, mengenai keberangkatan Pak Rusman dan Ibu Ponisi ini berdasarkan jadwal kapan Bang? Ya, jadi tanggal 27, jadi jemaah calon haji asal Kabupaten Deli Serdang totalnya ada 692 orang. 692 orang ini dibagi dalam dua kloter, kloter 12 dan kloter 14. Pak Rusman dan istri termasuk di kloter akan tergabung di kloter 14 dan akan berangkat masuk asrama haji tanggal 27 Mei, baru kemudian tanggal 28 ini akan ke Tanah Suci. berangkat ke Tanah Suci tanggal 28 Mei. Nah gimana nih Bang perasaan dari Pak Rusman dan juga Bu Ponisi nih, akhirnya mimpi yang mereka tabung sejak bertahun-tahun lamanya bisa terrealisasikan? Ya, jadi saya juga tadi sempat terharu ketika melihat perjuangan dari Pak Rusman dan istri. Jadi saat bercerita ini istrinya ini sempat menangis karena mengingat bagaimana kerja keras dari suaminya. Jadi istrinya ini menceritakan Pak Rusman ini di awal-awal itu masih memakai gerobak. Jadi gerobak itu diseret memakai badan. Jadi badan inilah yang menjadi kendaraannya pada saat itu. Jadi menurut cerita dari istrinya, ini pada saat malam hari seperti itu, sebenarnya suaminya ini tahu bahwasanya istrinya ini tahu bahwasanya suaminya itu kerjanya itu cukup capek, keras, makanya pada saat malam hari bagian perut dari Pak Rusman ini sendiri dikatakan sering sakit, namun karena kegigihan hal itu tetap dilakukan karena memang punya niat yang tulus untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi berangkat ke Tanah Suci dengan menaiki pesawat ini juga membuat mereka terharu karena memang khususnya ibunya atau istri dari Pak Rusman ini belum pernah menaiki pesawat sama sekali. Jadi memang sudah, ya bisa dibilang sudah nggak sabar untuk sampai ke Tanah Suci seperti itu. Jadi memang perjuangan dari Pak Rusman ini sendiri tidak gampang ya, karena memang ketika ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan ongkos haji pada tahun lalu, jadi mereka juga sempat
sebelumnya itu sempat juga hampir memutuskan untuk memilih siapa yang akan berangkat. Pada saat itu sempat terpikirkan bahwasanya yang akan berangkat duluan itu adalah Pak Rusman, karena memang untuk menyanggupin sisa kekurangan uang keberangkatan itu sulit mereka dapat. Cuman cukup untuk Namun satu orang ya, Bang. karena Tuhan juga membantu mereka melalui anaknya, rezeki dari anaknya pun punya uang untuk membantu bapak dan ibunya untuk bisa dapat berangkat bersama-sama seperti itu. Baik, Wah. Masya Allah sekali ya ceritanya, sangat menginspirasi Tribuners semua tentunya, dan juga penjelasan dari Bang Indra Juga cukup sangat jelas ya. Baik, terima kasih banyak nih Bang Indra atas informasinya. Selamat bertugas tuh ya di kantor Bupati Bupati. tadi ya. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Oke. Indra. Waduh, itu berarti gak ada ini ya, gak ada halangan untuk kita mau melakukan niat baik, apalagi ini ibadah yang termasuk dalam rukun Islam gitu. Oke, kaget saya ya. Nah, apalagi nih aja seorang pemulung ya bertugas di dinas Kota Medan, tapi posisinya juga nggak yang wah-wah kali, toh dia bisa loh. Kenapa kita enggak nih Tribuners? Jadi boleh dicicil untuk melakukan kebaikan ibadah khususnya ya. Itu dia Berita pembukaannya pertama. yang sangat indah pada hari ini. Tapi Di berita kedua, di berita kedua ada apa Risha? balik lagi back to normal ya. Ini ada pula lagi nih Tribuners, namanya tuh Alamsyah alias Umrek. Dia tuh babak belur setelah dihakimi warga setelah nekat mencuri perlengkapan suara di Masjid Nurul Hikmah, Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Jadi dia mencuri di masjid nih ceritanya. Alamsyah ini keciduk oleh warga saat sedang membawa sound system masjid. Masyarakat yang geram langsung menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur tuh si Alamsyah ini. Petugas yang datang ke lokasi kewalahan saat melakukan evakuasi pelaku karena masih terus dikejar dan dihadang nih oleh warga. Kayaknya masyarakat nih emosi kali ya. Nah, masyarakat mengajar pelaku secara brutal dengan menghujani tersangka pukulan ke wajah. Hingga petugas akhirnya mengevakuasi pelaku melalui gang sempit yang ada di sebelah masjid. Nah, Kapolsek Labuhan Rukun ya KP Riswanto menjelaskan pelaku dihakimi setelah ketua BKM masjid menciduk tengah si tersangka ini membawa perlengkapan sound system masjid gitu ya. Berarti dia kegep, ketangkap basah gitu ya. Baik, untuk informasi selengkapnya kita ada video, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Gak ada yang mukul ya? Aku aja. Ya, aku lagi.
Pak periksa. Dah. Ya, Pak ya. Awas. Baik, untuk pelaku yang dimasakkan tadi malam di Masjid Nurul Hikmah, Dusun 11, Desa Sukamaju, benar adanya. Untuk barang yang diambil oleh tersangka yaitu ampli, speaker, dan barang-barang yang lain di masjid. Pelaku tertangkapnya diketahui oleh Ketua BKM Masjid. Sampai saat ini yang masih kami dalami cuma satu, masih dalam pemeriksaan. Oke, Tribuners. Tadi videonya menurut aku cukup brutal, makanya sampai disensor seperti itu ya, Risha. Untuk Tidak informasi layak lebih tayang, lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alif. Bang Alif yang mana satu? Oh, Selamat sore Halo, Bang Kak Al. Joy, selamat sore Kak Ica. Udah cukup. selamat sore tadi Bang Veda. Selamat sore Bang Alif. Bang Alif, oke, Bang boleh dijelasin dulu Bang terkait kronologi ini kok bisa dia ke masjid maling gitu ya? Boleh diceritakan? Ya. Ya, terima kasih Kak Ica. Kejadian ini kemarin malam pelaku yang merupakan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Tanjung Batubara, maksud saya, keciduk oleh Ketua BKM Masjid Nurul Hikmah, di mana saat itu pelaku yang merupakan warga sana masuk tanpa dicurigai oleh warga, tiba-tiba mengambil satu unit sound system berupa ampli, speaker, dan juga mikrofon milik masjid. Sehingga akibat hal tersebut, kepala BKM yang saat itu sedang hendak membersihkan masjid berteriak, dan warga berdatangan langsung menghakimi pelaku, gitu Kak. Oke, di mana keberadaan pelaku sekarang Bang? Ya, pelaku keberadaannya saat ini sudah di Polsek Labuan Ruku ya. Tadi keterangan dari Kapolsek juga, memang tadi kita juga ke sana melihat si pelaku, bahwasanya wajahnya masih dalam kondisi luka ya, babak belur, di mana mata dan juga beberapa giginya itu rontok karena ya dihakimi oleh massa. Baik Bang, ini kan pelaku udah dilaporkan ya kepada pihak kepolisian. Sudah. Apakah ini Ya, warga-warga yang terlibat pemukulan dengan pelaku, apakah juga turut diperiksa Bang? Ya, pelaku Kak sekarang posisi sudah di Polsek Labuan Ruku, di mana warga juga Kak melakukan laporan ini karena sudah kesal dengan aksi pelaku yang sudah berulang kali melakukan pencurian. Di mana menurut keterangan dari warga tadi, kita sempat wawancara, mereka mengaku ini kejadian bukan kali pertama, bahkan sudah berulang kali. Sebelum-sebelumnya seperti kotak infak, kotak amal, dan juga ampli sempat juga dicuri. Namun Sorry, dengan baru pelaku yang inilah sama ya Bang? Ya Kak? Dengan pelaku yang sama ya itu ya? Ya, informasi dari warga memang mencurigai si pelaku gitu Kak. Cuman yang sebelum-sebelumnya tidak diketahui pelakunya. Nah, dan juga tambah warga geram ini Kak, karena si pelaku juga merupakan warga sekitar masjid. Jadi Duga-duga. mengapa kok pelaku ini tega gitu mencuri rumah ibadah yang juga merupakan satu kampung dari tempat dia tinggal gitu. Baik, kira-kira nih Bang, di jam berapa sih nih pelaku nih nekat untuk maling di masjid? Ya, pengakuannya tadi untuk hura-hura ya Kak ya, untuk minum bersama teman-teman ya Kak. Cuman tadi Kapolsek mengaku saat ini sudah diambil tes urin dan juga hasil belum keluar Kak. Bang, usia pelaku ini berapa Bang? Ya, usia pelaku di kisaran 32 tahun Kak, itu Kak. 32 tahun, dan alasannya untuk berfoya-foya. Apakah pelaku ini belum memiliki keluarga Bang? Ya, pelaku masih lajang Kak. Jadi dari keterangan warga juga sepertinya hidupnya tidak luntang-lantung ya Kak, karena juga udah beberapa kali masuk penjara gitu Kak. Okay. Oh, residivis. Iya, tapi berarti. tadi Bang Alif belum jawab nih pertanyaan Ica, jam berapa? Di jam berapa nih si pelaku kira-kira melakukan aksinya maling sound system itu? Ya, pelaku itu Kak melakukan aksinya sekitar pukul 20.30 ya, atau setengah 9 malam, di mana para jemaah baru selesai keluar dari sholat isya.
dan ke kepala BKM hendak merapikan masjid. Jadi seperti saya jelaskan tadi, kepala BKM saat membersihkan si pelaku ini masuk tanpa curiga, Berani sekali kepala BKM. Kemudian saat keluar dia menenteng sound system tersebut, Kak. Jadi karena hal tersebut kepala BKM menyoraki dan juga meminta pertolongan kepada warga gitu, Kak. Sound system apa sih bang yang berusaha dimaling bang? Ya, ampli, Kak. Ampli dan juga untuk CD. Kalau misalnya kita kan ada putaran untuk mengaji sebelum azan, itu dicuri oleh pelaku. Tapi Bang, apa namanya, sound system yang diambil oleh maling ini berhasil dikembalikan kan Bang? Ya, belum sempat dibawanya, Kak. Hanya ditentengnya. Jadi warga sempat mengambil kembali dari si pelaku gitu, Kak. Oke, Bang, ini pelaku kan sempat babak belur dihajar habis-habisan sama warga. Gimana keadaannya sekarang? Ya, sekarang sudah pulih seperti biasa, Kak. Hanya saja seperti saya sampaikan tadi, giginya rontok dan juga di bibirnya itu jontor dan juga pipinya ada beram, Kak. Waduh, semoga dia jerah ya. Baik. Baik Bang Alif. Kira-kira nih ada hukuman apa Bang yang Oh iya, bakal benar. dijerat pada pelaku? Ya, Apa sih, pelaku dijerat hukum pasal 363 ya, Kak, ya. Itu pencurian dengan pemberatan dan juga terancam hukuman 5 tahun penjara, Kak. Baik, Hukuman Maksimal. 5 tahun penjara. Setimpal. Walaupun dengan status dia yang sudah mantan narapidana Bang. Residivis. Ya, benar, Kak, karena pasalnya yang diterapkan pasal pencurian dan penggelapan. Baik, terima kasih Bang Alif atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore. Ke ibu-ibu. Iya, itu dia ya Joy ya. Maling di masjid. Baru siap sholat Isya. loh. Sholat nggak ya dia kira-kira sebelum itu? Tapi itu benar tidak untuk ditiru tentunya, dan kita harus lebih waspada di area-area umum seperti masjid ya, itu rumah ibadah, rumah Allah, jadi harus dijaga. Dan Joy, kayak mana pandangan Joy terhadap ada maling nih ketahuan terus dihajar habis-habisan gitu? Sebenarnya aku bukan tipikal yang setuju sih kalau sampai dihajar habis-habisan. Kadang kita suka kebablasan. Pernah nggak Ica ngelihat orang maling terus dia ini udah dipukul lagi gitu kan, istilahnya udah cukup lah untuk efek jerah menunggu polisi datang, tapi datang lagi warga yang patentengan, yang kadang itu kayak dia sok-sok memanfaatkan preman. kesempatan Dia sekalian mungkin melampiaskan emosi. Kayak, terus kayak iseng aja memukul gitu. Iya. Itu enggak, ya jangan kayak gitulah, karena dia juga sampai di kepolisian bakalan dihukum Iya, kok, sampai ke betul. kepolisian. Dan bukan di sana itu mereka bukan enak-enak, mereka itu juga bakalan dicecar berapa pertanyaan. Belum lagi nanti pasti Pak polisi nggak tinggal diam loh, apalagi yang kita dengar-dengar ya, kayak ya di sana itu nggak enak. Iyalah, gitu loh. pastinya namanya kita bersalah toh dihukum. Kalau untuk mungkin efek jerah ya it's okay, tapi janganlah sampai bak belur itu menurut aku. Orangnya satu yang mukulin, Iya. banyak-banyak itu kayak babak belur apa mau aku bilang tadi itu relatif lah. Oke. Tapi kalau sampai lah pingsan, sampai lah sadarkan pecah diri. kepalanya. Toh jadi menghambat kepolisian untuk menginterogasi dia kan. Nah, Betul. tapi kami bukan membela pelaku Betul ya, sama sekali tidak membela ya, dia salah, dia harus dihukum gitu. Tapi caranya mungkin ya untuk masyarakat jangan brutal lah gitu. Oke, nih di berita terakhir ini, Joy, ini lagi viral juga di kalangan jurnalis ya. Iya, jadi ini sama-sama ya kita satu atribut. Iya. Jadi Tribunars, puluhan jurnalis di Kota Medan menggelar aksi penolakan rancangan undang-undang penyiaran di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan pada hari ini 21 Mei 2024. Nah, jurnalis Kota Medan ini membawa puluhan poster berisi penolakan terhadap RUU penyiaran dan berorasi. Nah, seorang orator nih, Prayugo, mengatakan dalam draft RUU penyiaran terdapat banyak pasal yang melarang disiarkannya hasil liputan investigasi. Waduh. Nah, itu kan juga bisa menghambat ya istilahnya kenetralan dari pihak pers terhadap suatu insiden atau kasus. Nah, Yugo juga mengatakan pihaknya meminta DPRD Sumut untuk menyampaikan ke DPR Republik Indonesia agar tidak melanjutkan proses pembahasan RUU penyiaran. Nah, ada juga nih
orator lainnya yaitu Bang Arizal mengatakan RUU penyiaran termasuk bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis karena banyak pembatasan yang akan dilakukan. Nah, ini tadi yang aku Jurnalis bilang. ya, penghambatan kerja Mhm. jurnalis jatuhnya. Makanya tuh nih para teman-teman dari wartawan kita mengadakan aksi hari ini. Nah, kira-kira gimana nih kehektikan hari ini? Nih kita ada videonya, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Tidak lebih bobrok dari undang-undang yang sudah ada sekarang. Ini kenyataannya, undang-undang itu sudah sangat bobrok. Jurnalisnya bisa berganti, tapi produknya yang akan diancam ke depan. Bagaimana kerja-kerja jurnalis itu akan dikebiri, akan dihalangi. Dikebiri! Hak-hak kebenaran kebangkitan. Sepakat kawan-kawan, kita harus menolak RUU penyiaran. Terima kasih. Anti terhadap ruang publik yang kritis. Hal itu terlihat dari banyak regulasi-regulasi yang dirubah hanya untuk kepentingan yang tidak bermanfaat bagi publik, terutama di kalangan jurnalis. Kita ketahui tahun-tahun sebelumnya ada banyak tuntutan-tuntutan yang dilakukan masyarakat, mahasiswa, dan juga jurnalis, termasuk di KUHP. Dengan adanya RUU penyiaran ini, di dalam RUU penyiaran ini banyak pasal-pasal yang mengekang, yang berpotensi mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalis, yang katanya tidak boleh mengekspor. Hari ini kita gabungan dari jurnalis anti pembungkaman yang ada di Sumatera Utara, kita melaksanakan aksi di mana kita sangat menyayangkan RUU penyiaran yang terbaru sekarang tentang salah satunya tentang jurnalisme investigasi. Yang kita sangat sayangkan itu keluar dari Komisi 1 yang membidangi hal itu, dan salah satu komisioner anggota di sana merupakan mantan-mantan jurnalis, di mana mereka juga bekerja seperti halnya kita gitu. Dan tentunya dengan adanya pembatasan-pembatasan, dengan adanya aturan-aturan yang akan dibuat nantinya, itu akan membuat mempengaruhi profesi atau kerja kita juga terhadap bagaimana akses masyarakat mendapatkan informasi atau kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Apakah yang aksi semua ini sepakat menolak RUU tersebut, Bu? Iya. Berinisiasi, berkumpul karena kesepakatan kita adalah membatalkan, tidak menyetujui RUU. Tadi Akan Baik Tribuners, kita telah tersambung dengan reporter kita, ada Kak Husna. halo Kak Hus? Kak Hani ini salah tulis berarti naskahnya. Halo Kak Hani. Halo Kak Hani. Selamat sore Kak. Halo. Selamat sore. Ica Mohon dan maaf ya Kak Joy. Hani, ada kesalahan teknis di sini, ditulisnya Kak Husna, Iya. ternyata Kak Hani. Oke, Kak Hani, gimana nih tadi aksi yang dilakukan oleh para teman-teman jurnalis di depan kantor DPRD Kota Sumatera Medan. Utara? Iya, jadi tadi aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran dilakukan oleh organisasi pers di Kota Medan di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Jadi tadi yang jurnalis yang tergabung dalam jurnalis anti pembungkaman di Kota Medan yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sumatera Utara, kemudian ada dari Pewarta Foto Indonesia Kota Medan dan juga Aliansi Jurnalis Independen, serta tadi ada juga dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia menggelar aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran. Dan tadi aksi dilakukan dengan membawa berbagai poster yang menyebutkan komentar atau penolakan terhadap beberapa pasal-pasal yang kontroversial di revisi Undang-Undang Penyiaran ini, seperti pelarangan penyiaran eksklusif dari liputan investigasi, kemudian juga ada beberapa pasal-pasal yang dianggap multitafsir gitu. Jadi para jurnalis tadi bergantian melakukan orasi yang menyampaikan bahwa
dengan adanya revisi undang-undang penyiaran ini dianggap justru akan melemahkan dan membungkam suara-suara masyarakat yang seharusnya bisa disiarkan atau dipublikasikan melalui pers gitu. Dan tadi selama aksi juga ada dari unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara, yaitu Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Rahman Syah Sibarani yang datang menemui masa aksi, dan beliau menyampaikan bahwa dari pihak DPRD Sumatera Utara sendiri meminta agar seluruh rekan-rekan jurnalis atau perwakilan pers di Kota Medan untuk bisa hadir di kantor DPRD Sumatera Utara pada hari Senin pekan depan untuk bisa melakukan rapat dengar pendapat agar lebih jelas apa yang ingin mereka sampaikan kepada DPRD Sumut untuk kemudian disampaikan ke DPR RI. Begitu Joy dan Risha. Baik, sejauh ini gimana tadi Kak berjalannya aksi, apakah lancar? Ya, tadi aksi berjalan lancar. Beberapa teman-teman juga melakukan orasi, kemudian ada juga yang membacakan puisi di depan DPRD Sumatera Utara, dan tadi juga ada dari unsur pers mahasiswa juga bergabung. Ada pers mahasiswa kreatif dari Universitas Negeri Medan, kemudian juga ada pers mahasiswa LPM Dinamika, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beberapa unsur masyarakat juga tadi ikut bergabung dalam aksi tersebut yang berjalan lancar dan berakhir tadi sebelum zuhur. Tadi sudah selesai karena unsur pimpinan DPRD sudah menemui masa aksi. Berarti merespons baik ya Kak atas aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis Kota Medan ini. Kalau dari pihak DPRD sendiri sebenarnya tadi belum menyampaikan pernyataan secara resmi karena yang menemui masa aksi tadi cuma satu orang. Walaupun dari pimpinan DPRD Sumatera Utara dari unsur pimpinan, tapi Rahman Syah Sibarani dari fraksi Nasdem tadi belum bisa menyampaikan sikap secara resmi secara lembaga dari DPRD Sumatera Utara sendiri. Jadi mereka masih menunggu di pembahasan di hari Senin bersama rekan-rekan jurnalis gitu. Oke, berarti nanti di hari Senin perwakilan dari yang aksi ini akan berbincang bersama ya Kak untuk RDP nanti? Iya, nanti dari perwakilan organisasi-organisasi pers yang ada di Kota Medan yang hari ini menggelar aksi nanti akan hadir hari Senin untuk bisa melakukan pembahasan di DPRD Sumatera Utara. Baik. Terima kasih Kak Hani atas laporannya. Kami menunggu informasi lebih lanjut mengenai perubahan RUU ini ya. Baik. Terima kasih Kak Hani. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Waduh, mantap ya, langsung disuruh RDP ini. Betul. Jurnalis nih bos. Dan aku mungkin kalaupun lah memang nggak bisa, apa tadi katanya? Yang bagian apa, peliputan investigasi? Iya, peliputan investigasi masa nggak bisa ditayangkan kan? Bagus lebih bikin syaratnya apa gitu dibatasi. Mungkin selama ini ada apa ya? Mungkin teman-teman terlalu vulgar. Mungkin ada yang harusnya ini tuh disensor ya, itu disensor, bukan semuanya ditiadakan gitu. Karena kan masyarakat juga membutuhkan informasi, toh itu penting gitu loh. Baik ya, semangat buat teman-teman jurnalis di luar sana, selamat bertugas. Semangat untuk menyebarkan informasi yang faktual, aktual, terpercaya, dan yang pastinya netral. Baik, itu dia Tribuners ya, 3 berita kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan di setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Nah, kalau mau informasi lebih lengkap lagi, kalian bisa ke portal kita ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa di media sosial kita di bawah ini. Download aplikasi Tribun X juga bisa. Kalau begitu, aku Risha dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat